Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini siapa yang belum yang saya absen dulu ya? Fal, Jazuli, Ivan, Iro. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya. Kita membahas kembali. Kemarin pelajarannya sampai mana? Surat Al-Fil. Apa arti surat Al-Fil? Hari ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu menjaga lisan. Tahu lisan? Apa itu lisan? Lisan itu berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Saya yakin kalian sering melihat bagaimana sebuah ucapan bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa menyebabkan perpecahan. Karena itu Allah memberikan pedoman menjaga lisan. Sebelum masuk ke penjelasan, coba kalian pikirkan sementara, pernahkah kalian tersakiti dengan hanya karena ucapan, perkataan orang lain? Contohnya seperti apa? Ya kalian semua. Ya hari ini menunjukkan pentingnya tema kita hari ini, yaitu menjaga lisan berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan menjaga lisan. Dan yang ketiga yaitu kalian mampu memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut slide-nya. Bisa dibaca enggak? Ini surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Coba Agim dibaca ayat 11. Ayo tolong dibantu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumu min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismal fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan artinya sebelahnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. terima kasih, good job untuk kalian berdua, khususnya untuk Jazuli, sudah bagus membaca dengan fasih dan juga sesuai tajwid. Dan selanjutnya yang perempuan baca ayat 12, bisa? Al-Hujurat ayat 12. Dinda, ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Terima kasih, bagus bacaannya. Selanjutnya yang sebelahnya artinya, Novia. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah
banyak prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Terima kasih. Slide selanjutnya. Kandungan ayat secara mendalam. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 terdapat 5 larangan utama yang berkaitan dengan menjaga lisan dan akhlak sosial. Berikut penjelasan mendalamnya. Next. Oke, pertama yaitu larangan mengejek atau asyukriyah. Makna mengejek adalah merendahkan, meremehkan atau menertawakan orang lain karena kekurangan fisik, ekonomi atau latar belakangnya. Penjelasan mendalam, Islam menilai setiap manusia memiliki kemuliaan di sisi Allah yang tidak diketahui manusia. Yang kedua, orang yang diejek bisa jadi jauh lebih baik, lebih bertakwa atau lebih mulia di sisi Allah. Dan yang ketiga, mengejek menghancurkan harga diri orang lain dan menanamkan luka psikologis jangka panjang. Oke, contoh nyatanya itu mengolok teman karena warna kulit atau penampilan. Ada yang seperti itu? Hah? Banyak atau sedikit? Yang kedua yaitu merekam dan menyebarkan video teman yang sedang melakukan kesalahan. Ada nggak di sini orang yang melakukan seperti itu? Siapa itu? Iro, ya Allah. Pesan ayat ini menegaskan janganlah, ingat, janganlah suatu kaum mengolok kaum lainnya. Boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka. Jadi jangan coba mengejek karena kita belum tahu kita lebih baik dari dia atau lebih bertakwa dari dia. Oke, sekarang saya bagi 2 kelompok ya. Kita belajar dari 5 poin tadi itu. Tapi saya kasih waktu buat kalimat berawalan dari jika. Kalau jika dia seperti ini, maka apa? Oke, siapkan dua-duanya. Setiap orang. Jika saya menggibah, maka seperti itu. Bisa? Hah? Ya sudah, kan jika misalnya nih ya. Kamu jika apa? Jika saya menggibah, kamu jawab, maka saya akan berdosa gitu loh. Paham nggak? Sebab dan akibat. Paham? Ada 5, diingat-ingat apa aja tadi sifatnya? Ada yang ingat? Yang pertama yaitu gibah, terus suuzon, terus husnuzon, terus fitnah, terus tajasus. Itu hafal. Itu tajasus. Ayo coba slide-nya kembalikan. Oke. Sudah? Sudah siap? Ayo kelompok sini. Jika seling-seling lah bos. Oke. Ya kalian harus siap-siapkan dua-duanya. Jika dan maka. Ayo, diawal dari kelompok sini. Jangan lama-lama mikirnya. Sudah? Saya kasih waktu 2 menit ya. Sudah? Udah ya? Ayo. Saya tunjuk per orang ya, nggak per kelompok. Tapi tetap kelompok sini, terus kelompok sini. Pokoknya kanan kiri. Oke, sudah siap? Ayo, diawali.
Jika saya memfitnah orang lain, maka aku dosa. terima kasih. Selanjutnya, Jika aku suuzon, maka aku akan dosa. terima kasih. Mungkin inilah beberapa hikmah dan penilaian dari ayat ini. Yang pertama, menjaga kehormatan sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Yang kedua yaitu menumbuhkan akhlak sosial yang sehat. Lingkungan sekolah akan menjadi aman dan nyaman jika lisan dijaga. Jadinya lisannya harus dijaga. Yang ketiga yaitu mendorong kontrol diri. Ayat ini mengajarkan pengendalian emosi dan kata-kata. Jadinya kalau bisa emosi perkataan itu harus bisa dikontrol. Dan yang keempat yaitu mencegah konflik dan perpecahan. Banyak konflik keluarga, kelas, dan masyarakat berawal dari ucapan yang tidak dijaga. Mewujudkan masyarakat yang terakhir itu mewujudkan masyarakat Qur'ani, masyarakat yang saling menghargai, saling menjaga dan saling menutupi aib. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Perilaku mengejek yang sering terjadi di sekolah, apa saja itu biasanya? Ah, betul. Yang lain? Seperti apa itu mengejek fisik? Betul sekali. Mengapa, yang pertanyaan kedua, mengapa Allah mengibaratkan gibah seperti memakan bangkai saudara sendiri? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mengapa Allah mengibaratkan kita gibah itu seperti makan daging saudara sendiri? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa? Kenapa Pak? Menggibah itu seperti makan daging bangkai teman sendiri, muslim sendiri. Karena seperti kita mengejek seseorang tetapi seseorang tersebut tidak bisa membalasnya alias tidak berdaya, seperti mayat yang tidak berdaya. Bagus. Ayo tepuk tangan semuanya untuk Agim. Jawabannya bagus. Artinya kalian sudah memahami bahwa menjaga lisan sangat penting untuk menjaga hubungan dengan sesama. Oke, hikmahnya itu tadi sudah. Dan yang kesimpulannya, Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 mengajarkan 5 hal penting terkait menjaga lisan. Yang pertama, apa yang pertama? Apa? Tidak mengejek. Yang kedua, tidak memberi gelar buruk. Yang ketiga yaitu tidak dan yang selanjutnya, dan yang terakhir. Jadinya dari kelima ini, ayat ini memberikan pedoman akhlak yang sangat relevan untuk kehidupan remaja masa kini, terutama dalam era media sosial yang sering memicu bullying, fitnah, dan gibah tanpa batas. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.